Salam, kembali lagi dengan saya Najmu Kalam. Ketika rasa cinta dan rindu menjadi satu untuk sebuah ketaatan kepada Allah segala-galanya untuk hidup kita. Wallahu a'lam. Ketika dalam pembahasan sebelumnya ada ungkapan saya bahwa saya tidak pernah menemukan di kondisi saat ini sekarang tidak adanya orang yang tidak bisa makan dalam tanda kutip, yaitu real nyata di sekitar saya ya saya melihatnya orang-orang masih bisa makan meskipun dalam konteks makan apa adanya, ada nasi dan lauk nasi, tapi bukan lauk nasi seperti ikan, telur, daging, atau ayam terus menerus. Ya apa aja yang dijadikan lauk nasinya seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau untuk misalkan kenapa saya berpikir seperti itu, ya saya pikir untuk negara kita Indonesia, untuk taraf perekonomian ya udah lebih baik kali ya dibanding dulu. Ketika misalkan di Indonesia itu kondisinya lagi dijajah gitu kan. Saya mengingat sih dalam sejarah misalkan kayak gitu, Indonesia begitu lama dijajah oleh negara-negara barat, ya kan? Ya ketika di situ dibahas banyak sekali yang kelaparan, tidak bisa makan, karena emang jangankan untuk misalkan sepertinya mereka itu beraktivitas untuk mencari karunia dengan leluasa, ya nggak ada waktunya. Mereka itu tertekan gitu kan, di bawah intimidasi oleh maksudnya para penjajah. Itu sejarah Indonesia yang begitu, Masya Allah ya. Saya sih dapatnya di sejarah ya, di pelajaran di sekolah kayak gitu. Dan saya pikir untuk di belahan dunia yang mana saya kurang paham, ketika misalnya sekarang masih ada perang dan akhirnya manusia ada yang tidak bisa makan atau misalkan konteksnya kelaparan, Allah alam, ya itu PR buat kita semua gitu kan. Bagaimana bentuk kepedulian kita, atau misalkan saya sih mengetuk pintu untuk para dermawan yang ketika misalkan mau mencoba menengok ke kanan kiri gitu kan, kayak gitu di sekitar kita atau bahkan jauh dari tempat kita ya, kita sengaja mencari informasi gitu kan, kayak gitu, untuk misalkan memberikan misalkan bantuan yang mereka perlukan untuk orang-orang yang nggak bisa makan gitu. Ya saya pikir masih banyak sih para mustadafin gitu kan, kayak gitu. Ketika saya mencoba merefresh ingatan saya gitu kan, kayak gitu, tentang itu, wallahu a'lam ya, kayak gitu. Cuma ketika saya berbicara tentang bagaimana caranya ketika seseorang berada dalam kondisi sulit dalam perekonomian gitu kan, kayak gitu, iya
yang pertama-tama kita harus lakukan itu adalah bersabar, tawakal Allah, gitu kan, berusaha melakukan sesuatu dari apa yang harus kita lakukan. Ketika misalkan contohnya untuk agar kita misalkan dalam sebuah keluarga bisa makan, itu ada tugas misalkan personal yang harus dilakukan oleh manusia, biasanya yang mencari nafkah misalkan secara misalkan umum, dan itu konteks keharusan, sebenarnya itu adalah kepala keluarga atau imam di dalam keluarga itu sendiri, gitu kan, yaitu laki-laki, gitu kan, kayak gitu. Bagaimana caranya seorang laki-laki berusaha keras misalkan agar bisa mendapatkan sesuatu yang akhirnya bisa dijadikan untuk ya tepatnya uang, gitu kan, akhirnya bisa membeli makanan, gitu kan, kayak gitu, untuk keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya. Allah alam. Ya, tapi untuk di Indonesia saya lihat sekarang kondisinya nggak seperti itu juga ya. Banyak para perempuan yang bekerja membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan, akhirnya mereka bahu-membahu, gitu kan, kayak gitu. Karena yang saya lihat untuk konteks sekarang gitu, tidak berkutat pada misalkan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok yang hanya sekedar makan. Kebutuhan itu banyak, gitu kan, kayak gitu. Nah, di situ orang berpikirnya seperti apa? Saya bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan pokok itu diutamakan, atau kebutuhan yang dalam tanda kutip hanya misalkan sekedar keinginan tambahan, kayak gitu. Tergantung sudut pandang itu, gitu kan, kayak gitu. Dan akhirnya bisa nggak misalkan seseorang memanajemen misalkan keuangan dengan tepat, dan akhirnya misalkan kebutuhan untuk makan terpenuhi, dan ketika misalkan keinginan juga misalkan ketika ada keinginan bisa terpenuhi. Bagaimana caranya, iya kan? Allah a'lam, kayak gitu. Saya juga ada pengalaman tentang bagaimana menghadapi hidup yang begitu sulit saat itu. Iya, kadang saya bisa makan dengan apa adanya. Misalnya ketika ada nasi saja, saya makannya nasi saja, gitu kan. Ketika ada lauk nasi, saya tambahkan lauk nasi. Saya berusaha misalkan memenuhi konteks keharusan makanan, dan saat itu lauk nasinya relatif apa saja yang ada, kayak gitu. Ketika itu saya hanya seorang single mother, gitu kan. Saya berjuang di situ. Saya mengikuti contoh dari yang dilakukan Rasulullah, yaitu ketika misalkan bagaimana caranya untuk mendapatkan karunia itu dengan cara berniaga saat itu, gitu kan. Cuma ya Masya Allah, gitu kan, kayak gitu. Ketika berniaga ada kondisi jualan tuh nggak laku, gitu kan, kayak gitu. Ada cuma misalkan lakunya satu barang, maksudnya satu piece, gitu kan, kayak gitu. Masya Allah, gitu. Ya itulah kehidupan, tapi saya merasa itu adalah yang terbaik. Itu adalah pendidikan dari Allah, bagaimana misalkan akhirnya saya bisa bersabar menghadapi itu, gitu kan, bisa kuat, gitu kan, kayak gitu, menghadapi itu.
Sementara yang saya misalkan lebih ke berbicara tentang tanggung jawab yang saya pikirkan, saya memiliki anak saat itu dengan kondisi single mother. Ketika berbicara tentang kekuatan fisik antara laki-laki dan perempuan itu jauh berbeda ya gitu kan. Saya adalah perempuan yang tidak sempurna, begitu lemah, tak berdaya gitu kan, kayak gitu. Tapi saya harus misalkan bersaing dengan kondisi atau misalkan bersaing dengan orang-orang di luaran sana. Saya pernah pindah jualan dari sebuah pasar ke pasar yang lainnya saat itu. Masya Allah. Dan ketika misalkan ya itu hanya sekedar pengalaman ya gitu maksudnya. Bagaimana rasanya ketika ungkapan manusia pahitnya kehidupan, sebenarnya enggak gitu kan, kayak gitu. Itu adalah yang terbaik gitu kan menurut Allah. Itu sudut pandang ketika setelahnya saya mengingat gitu, begitu banyak pelajaran yang Allah berikan dengan fenomena itu yang saya hadapi. Jadi saya pikir buat misalkan laki-laki yang lebih kuat, strong gitu badannya, ya akan lebih bisa bersemangat daripada apa yang setelah saya lakukan saat itu gitu kan, dan akan lebih mampu bertahan gitu kan daripada ketika saya saat itu. Itulah hidup gitu kan gitu. Nyatanya kehendak Allah untuk setiap manusia itu berbeda ya kan, seperti itu. Ya saya sih hanya misalkan ketika bagaimana sulitnya misalkan untuk mendapatkan rezeki dalam tanda kutip gitu, uang gitu, saya pernah merasakannya. Bahkan misalkan saya juga nggak dapat uang gitu kan ketika saya jualan sama sekali gitu, tapi saya harus bayar orang gitu kan yang bawa barang, karena saya nggak bisa membawa barang sendiri dari kapasitas tubuh saya sebagai perempuan yang begitu lemah gitu kan, kayak gitu. Apa yang saya lakukan gitu? Menangis, ya begitulah perempuan gitu kan, kayak gitu. Tapi saya mencoba tegar menghadapinya, menghadapi hidup gitu kan. Saya tidak frustasi karenanya gitu kan, karena saya yakin dengan pertolongan Allah dan saya yakin dengan perlindungannya, kayak gitu. Itu yang saya teguhkan, yang ada di dalam hati saat itu. Allahu a'lam. Jadi ketika misalkan sekarang membahas saya tentang pola makan, bukan berarti saya tidak pernah merasa kekurangan di dalam hidup, atau bahkan saya berusaha. Misalkan ada kondisi saya benar-benar tidak ada uang gitu kan, kayak gitu. Tidak ada uang untuk membeli beras gitu kan misalkan, dan tidak ada uang untuk membeli makanan. Saya juga pernah merasakannya kondisi itu gitu kan, kayak gitu. Pernah suatu ketika saya misalnya dalam kesulitan saat itu, saya ingin meminjam uang ke beberapa orang ya, saudara dekat gitu kan, kayak gitu, dengan nominal 300.000, tapi Masya Allah atas kehendak Allah tidak ada pinjaman dari orang-orang yang saya telepon saat itu. Meskipun nominalnya hanya 300.000 dan meskipun uang itu hanya untuk beli makanan, ya akhirnya saya harus bertahan dan bersabar dengan kondisi apa adanya. Ya saya kembali ulangi, ketika saya ada nasi beras untuk dimasak, saya masak. Ketika tidak ada, saya memilih berpuasa. Itu adalah sebuah kondisi yang pernah saya jalani gitu. Yaitu hanya orang-orang yang terdekat dengan saya yang tahu tentang itu gitu kan, kayak gitu, yang melihat. Karena emang saya nggak cerita gitu ke saudara atau misalkan kerabat yang lain gitu. Setelah dalam kondisi seperti itu, meskipun hanya untuk makan, saya berusaha mendapatkan pinjaman, tapi tidak ada pinjaman, Masya Allah. Tapi di situ saya menancapkan tekad untuk
mencoba tegar dengan hidup apa adanya, dan di situ saya mencoba berpegang teguh untuk tidak lagi memohon bantuan kepada manusia meskipun hanya sekedar pinjaman uang dalam jumlah yang tidak terlalu banyak gitu kan, kayak gitu. Saya menangis gitu. Ya saya hanya bisa pasrah kepada Allah. Saya hanya bisa ngadu kepadanya gitu kan. Dan sebenarnya tanpa misalkan saya berkata-kata pun Allah tahu tentang keadaan saya. Itu adalah bentuk dari keyakinan saya. Dan Masya Allah ya, meskipun misalkan tidak serta-merta misalkan ada jalan keluar, tapi Masya Allah saya masih tetap bisa makan dengan ketika misalkan ya atas kehendak Allah ada orang yang berjalan dan akhirnya tanpa saya meminta orang itu memberi seperti itu, akhirnya saya makan. Wallahu a'lam gitu kan, seperti itu. Itulah kehidupan. Ketika misalkan anda sekalian pernah menghadapi kondisi seperti itu gitu, seperti apa yang pernah saya rasakan, ya saya hanya sekedar ingin berbagi tentang misalkan bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi kondisi seperti itu. Masya Allah, bersabar, bertawakal kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah, yakin ketika segala yang terjadi adalah yang terbaik menurut Allah. Saya tidak bermaksud menggurui di sini. Saya hanya sekedar berbagi pengalaman, berbagi cerita dengan fenomena manusia pada umumnya, bahwa ketika atas kehendak Allah, Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, dan membuat begitu sempit rezeki untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Semua terjadi atas kehendak Allah, tapi jangan putus asa menghadapi itu. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Biarkan Allah yang memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam.